Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, di sini sekarang kita akan melanjutkan materi kita bahasa Arab di kelas 11 atau kelas 2 SMA atau SMK. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di materi yang pertama kita akan membahas tentang ahruful jari. Apa itu ahruful jari? Ahruful jari itu adalah huruf-huruf jar, ya. Di sini anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian tulis di buku catatan kalian, di buku tulis kalian mengenai pengertian ahrufil jar. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahrufil jar adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab yang menyebabkan kata setelahnya, kalimat setelahnya itu berharokat kasroh. Ya, Bapak ulangin lagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahrufil jari adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab yang menyebabkan kata atau kalimat setelahnya selalu berakhirkan harokat kasroh atau yang mengkasrohkan huruf setelahnya. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke pembahasan apa saja huruf-huruf itu. Huruf-huruf itu sebagaimana yang berada di dalam kolom di tempat yang paling atas di sini. Di sini kita baca al-amsilah, contoh huruf-hurufnya yaitu adalah fi. Apa itu fi? Kalian catat artinya. Fi artinya adalah di atau di dalam. Bapak ulangi lagi. Yang pertama itu adalah fi. Apa itu fi artinya? Fi itu artinya adalah di atau di dalam. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang kedua adalah bi. Apa itu bi? Bi itu artinya adalah dengan, ya. Bi artinya adalah dengan. Ya anak-anakku, kemudian kita ke contoh huruf selanjutnya dari huruf jar, ya ini adalah ala. Ala dalam bahasa Arab ya memiliki arti di atas. Ya, ala artinya adalah di atas. Kemudian an. Apa itu an? An dalam bahasa Arab memiliki arti dari. An memiliki arti dari. Kemudian ila. Ila memiliki arti dalam bahasa Arab ke. Ila memiliki arti dalam bahasa Arab ke. Kemudian li. Apa arti dari li? Li memiliki arti dalam bahasa Arab yakni adalah kepunyaan. Li adalah kepunyaan. Kemudian yang terakhir adalah min. Min ya anak-anak, bukan mimin. Oh, bukan ya anak-anak ya, tapi min. Min sama dengan an, memiliki arti yakni dari. Akan tapi min serta an memiliki kegunaannya masing-masing. Ya, jadi Bapak ulangi anak-anakku semuanya. Ya, fi memiliki arti di atau di dalam. Bi memiliki arti dengan. Ala memiliki arti di atas. An memiliki arti dari. Ila memiliki arti ke. Li memiliki arti kepunyaan. Min memiliki arti dari. Oke anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke dalam contoh ya sesuai dengan urutan yang ada di dalam kolom ya. Nomor 1 al-imtihanu. Al-imtihanu pada hakikatnya dia berakhirkan harokat domah. Kemudian ketika diawali dengan fi, secara otomatis harokatnya tidak al-imtihanu lagi, tidak domah lagi, tetapi apa? Harokatnya menjadi
kasroh. Contohnya seperti ini. Fil imtihani. Jadi rumusnya seperti ini anak-anakku. Fil imtihani. Yang tadinya imtihanu dia harokatnya dhammah. Ketika diawali dengan fi, maka dia berakhirkan harokat kasroh. Fil imtihani. Itu anak-anakku ya. Kemudian kita masuk ke dalam kalimatnya. Contoh dalam kalimat yang kita sesuaikan dengan rumus di atas, anak-anakku. Bapak bacakan. At-ta'allamu bil jiddi wad du'ai kai anjaha fil imtihani. At-ta'allamu memiliki arti saya belajar, bil jiddi dengan sungguh-sungguh, wad du'ai dan disertai dengan doa, kai agar, anjaha saya sukses, saya berhasil, fil imtihani di dalam ujian, di dalam ulangan, di dalam menghadapi soal ulangan. Ya. Bapak ulangi lagi anak-anakku. At-ta'allamu memiliki arti saya belajar, bil jiddi dengan sungguh-sungguh, wad du'ai dengan dan disertai dengan doa, kai agar, anjaha saya sukses, saya berhasil, fil imtihani di dalam menghadapi ujian, di dalam menghadapi ulangan, di dalam ketika menghadapi soal-soal ujian. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah as-saburotun. Saburotun memiliki arti yakni papan tulis. Kita masuk ke rumusnya. Saburotun dia berharokatkan dhammah. Ketika diawali dengan ala, maka harokatnya tidak menjadi dhammah lagi, akan tetapi menjadi kasroh. Jadi ketika dimasukkan rumus diawali dengan ala, harokat dhammah tadi berubah menjadi kasroh. Contohnya kita lihat hasilnya, alas saburoti. Kenapa dia berharokatkan kasroh? Karena diawali dengan karena diawali dengan ahrufil jar. Seharusnya tadi harokatnya adalah dhammah. Oke anak-anakku semuanya, ketika kita langsung masuk ke dalam kalimat. Kalimatnya, kata batil ustadu syarhaha alas saburoti. Kata beti al ustadatu syarhaha alal saburoti. Kata bati yakni ustazah telah menulis syarhaha penjelasannya alas saburoti di papan tulis. Oke anak-anak, kemudian kita masuk ke dalam contoh ketiga beserta rumusnya. Jadi ingat, contoh 1, 2, 3 sampai contoh yang kelima dan keenam itu memiliki rumus yang sama. Ketika diawali dengan huruf-huruf jar, maka dia selalu berharokatkan kasroh. Ya. Nomor 3, contohnya ad-darsu. Mana ad-darsu? Ad-darsu adalah pelajaran. An artinya adalah dari. Kegunaan an adalah ketika menanyakan sebuah permasalahan mengenai pelajaran atau suatu perihal. Ya. Ketika diawali dengan an, secara otomatis ad-darsu tidak menjadi su lagi, tidak berharokatkan dhammah lagi, akan tapi berharokatkan si atau berharokatkan kasroh. Contoh, anid darsi. Ya, anak-anakku semuanya,
anid darsi. Kita masuk ke dalam kalimat yas'alut talibu al ustadata anid darsi. Yas'alut talibu, murid-murid bertanya kepada siapa? Anak-anak. Al ustadata, kepada guru. Anid darsi, tentang pelajaran. Oke. Kemudian kita masuk ke rumus selanjutnya, yakni masuk ke dalam contoh rumus yang keempat. Ketika dimasukkan ila, al hayatu, dia memiliki harokat dhammah. Akan tetapi ketika dia diawali dengan ila, maka secara otomatis al hayatu berubah menjadi al hayati. Kita lihat hasilnya, benar, ilal hayati. Kita masuk ke dalam contoh kalimat, nangzuru ila hadhil hayati al waqi'iyati bittafauli. Nangzuru, kita melihat, ila hadhil hayati, di kehidupan ini, al-waqi'iyati bittafauli, jadi mengenai pekerjaan yang menuntut pertanggungjawaban. Oke. Anak-anak semuanya, kita langsung masuk ke contoh rumus yang kelima, yakni ma'rifatun. Ma'rifatun, dia memiliki harokat akhir dhammah. Ketika diawali dengan li, maka dia akan diakhiri dengan harokat kasroh. Lihat hasil rumusnya, lima rifatin. Kenapa dia harokatnya tin? Harokatnya kasroh karena diawali dengan huruf jar. Kita lihat dalam kalimatnya, at-tafkirul munaddomi ahammu silahin lima rifati asbabil muskilati. At-tafkirul munaddomu ahammu silahin lima rifatin asbabil muskilatin. Berfikir mengenai landasan sebuah hukum menjadi ahammu silahin, adalah landasan bagi kita lima rifatin untuk mengetahui asbabil muskilah, sebab-sebab permasalahan. Ya, kita lihat lima rifatin, seharusnya dia ma'rifatun. Ketika diawali dengan li, dia maka berakhiran kasroh. Nomor 6, al-faslu, ketika diawali dengan min, maka dia akan berakhirkan harokat kasroh. Contoh, al-faslu diawali dengan min menjadi minal fasli, dia harokatnya menjadi kasroh. Dalam kalimat nakhruju minal fasli fis sa'atil wahidati, nakhruju memiliki arti kita keluar, minal fasli dari kelas, fisaati di jam al-wahidati, jam 1. Oke anak-anakku, demikian penjelasan dari Bapak. Intinya bahwasanya huruf jar adalah huruf-huruf yang menjadikan kata-kata setelahnya menjadi berharokat kasroh. Huruf-hurufnya yang kalian ketahui di buku ini ada beberapa. Yang pertama adalah fi, kemudian bi, kemudian ala, kemudian an, ada ila, li, kemudian min. Demikian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bahasa Arab, penjelasan bahasa Arab sekilas tentang huruf-huruf jar bab pertama untuk SMA atau SMK kelas 11 atau kelas 2. Demikian, jangan lupa subscribe dan tulis nama kalian
di kolom absen. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.